Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan mengupload video tentang persyaratan pemberkasan CPNS tahun 2019. Baiklah, untuk persyaratan dokumennya ini, yang pertama, kawan-kawan harus menyiapkan surat lamaran. Nah, surat lamaran ini maksudnya ini berbeda-beda, kawan-kawan, sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, di sini untuk materai disiapkan. Surat lamaran ini ada yang diketik dan ada juga yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam atau ballpoint biasanya, seperti itu, kawan-kawan. Ini tergantung dari arahan instansi yang kawan-kawan lamar. Terus kemudian fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, dan transkrip nilai pendidikan yang dijadikan dasar dalam waktu pendaftaran. 2 rangkap legalisir. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk SD, SMP, dan SMA itu dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota. Terus ijazah diploma 3 atau perguruan tinggi negeri ataupun swasta itu dilegalisir oleh direktur program, dekan, atau ketua. Untuk yang S1 sama atau diploma 4 itu sama juga, kawan-kawan, oleh di bidang akademik, ya kan, ketua, wakil ketua, atau bidang akademik. Terus ada fotokopi akreditasi perguruan tinggi atau program studi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 rangkap. Terus ada fotokopi sertifikat pendukung seperti STR untuk yang tenaga kesehatan, maupun yang sertifikat pendidik atau sardik untuk formasi guru. Terus ada membuat daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6.000. Ya kan, formulir isiannya itu tercetak yang disediakan melalui website http://ssjnbkn.go.id. Sebanyak 2 rangkap, kawan-kawan. Terus yang keenam, kawan-kawan perlu baiknya juga itu menyiapkan SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian oleh kepolisian daerah yang masih berlaku sebanyak 2 rangkap, 1 asli dan 1 fotokopi. 7. Surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan yang terbaru sebanyak 2 rangkap. Terus yang selanjutnya, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (nafza) dari rumah sakit pemerintah yang terbaru dan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan atau badan yang diberikan kewenangan untuk menguji pengujian zat narkoba yang terbaru, serta melampirkan hasil lab sebanyak 2 rangkap. Terus selanjutnya ada asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai 6.000. Formulirnya itu disediakan oleh pejabat instansi secara fungsional, itu, kawan-kawan, istilahnya di bidang kepegawaian di daerah atau instansi yang kawan-kawan lamar. Apa saja biasanya kalau saya mengambil kasus di daerah saya, itu ada tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, ya kan, selama 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau CPNS prajurit TNI dan anggota polisi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus tidak berkedudukan sebagai calon PNS, ya kan, prajurit TNI dan anggota kepolisian negara.
tidak pernah menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktisi, dan juga dia bersedia ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia. Biasanya ini selama 10 tahun kawan-kawan. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir bagi peserta yang memiliki pengalaman kerja sebanyak 2 rangkap. Nah, kalau yang fotokopi pengalaman kerja ini sangat berpengaruh kawan-kawan, karena kalau menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 itu ketentuan pelaksanaan pengadaan PNS telah diubah oleh peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Perhitungan masa kerja itu sebagai berikut. Nah, di sini dijelaskan bahwa masa kerja itu diperhitungkan setengah adalah masa kerja sebagai pegawai karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum, ya kan, termasuk swasta, asing, dan tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus. Maksudnya itu kita bekerja nggak pernah resign dalam 2 tahun berturut-turut lah gitu istilahnya. Kalau kita misalnya nggak nyampe setahun, misalkan ini kan tidak kurang dari setahun. Kalau misalnya 8 bulan kita resign, nah udah nggak dihitung seperti itu. Contohnya ini untuk yang berlaku di perusahaan swasta ya kawan-kawan, yang bagi kawan-kawan yang bekerja di perusahaan swasta, ini dihitung setengah dari masa kerja kawan yang udah bekerja seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasus seperti Dewi ya kan. Dia kerja ini selama 16 tahun. Nah, berarti dihitung setengah, berarti masa kerja di CPNS nanti ya dihitung jadi 8 tahun seperti itu. Ini tidak berlaku untuk honorer yang bekerja di instansi pemerintah, itu enggak termasuk kawan-kawan. Dia hanya menurut undang-undang ini yang bekerja di BUMN, bekerja di swasta, nah itu masuk hitungan setengah dari masa kerja. Nah, beruntunglah bagi kawan-kawan yang bekerja di swasta sekarang, karena itu masuk di dalam hitungan sebagai CPNS. Nah, selanjutnya itu surat pernyataan tidak boleh pindah selama 10 tahun. Nah, ini di semua instansi biasanya sama kawan-kawan, bahkan ada yang lebih lama daripada 10 tahun. Kalau kasus di daerah saya, di instansi saya ini 10 tahun masa kerja tidak boleh pindah kawan. Setelah itu kawan-kawan menyiapkan juga foto berwarna latar belakang merah dan menuliskan nama di balik foto, 3x4 6 lembar dan 4x6 6 lembar. Terus yang selanjutnya ada fotokopi KTP yang masih berlaku kawan-kawan, seperti KK, akte kelahiran, dan NPWP sebanyak 2 rangkap. Cukup di fotokopi, tetapi ada beberapa instansi itu dia melegalisir ijazah KTP, akta itu wajib dilegalisir. Tapi kalau ada instansi yang juga tidak memperhatikan hal itu, maksudnya tidak perlu dilegalisir di Dukcapil, cukup fotokopinya saja. Terus khusus bagi peserta yang telah menikah dan berkeluarga, nah ini melampirkan foto surat nikah dan akta kelahiran anak banyak 2 rangkap bagi yang udah berkeluarga, karena untuk info dari kawan-kawan yang udah itu istilahnya yang udah menikah itu tanggungan tetap sebagai CPNS itu tetap dihitung seperti itu. Nah, berkas lamaran terus ini sih internal dari instansi, biasanya merah untuk tenaga pendidik, hijau untuk kesehatan, dan kuning untuk tenaga teknis seperti itu kawan-kawan. Terima kasih telah menonton video saya. Cukup di sini. Jangan lupa like dan subscribe ya kan. Nantikan video saya selanjutnya seputar CPNS, seputar soal-soal CPNS, dan seputar dunia-dunia pertanian. Sampai jumpa dan semoga sukses.